Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan sebuah permainan berbasis online di mana permainan tersebut bernama Beer Game. Next slide, Kak. Nah, mungkin di antara teman-teman ada yang baru pertama kali mendengarkan nama dari game ini. Untuk itu, saya akan menjelaskan tentang game ini. Next slide. Next slide, Kak. Nah, di mana bergame ini merupakan suatu permainan simulasi yang diciptakan oleh sekelompok profesor pada pendidikan manajemen Institut Teknologi Massachusetts atau MIT Sloan di awal 1960-an untuk mempertunjukkan sejumlah prinsip-prinsip kunci dari manajemen rantai persediaan atau supply chain management. Di mana permainan ini biasanya dilakukan dengan 4 tim yang masing-masing bertindak sebagai mitra usaha mandiri yang biasanya ada retailer, wholesaler, distributor, dan manufaktur. Di mana dalam permainan ini para pemain dituntut untuk dapat mengelola aliran supply chain secara baik dengan mengelola logistik perusahaan dengan baik. Dengan kesimpulan akhir adalah para pemain memperoleh total biaya yang paling kecil atau minimum cost. Next slide. Next lagi. Nah, sebelum bermain ke board game ini, rasanya masih kurang kalau tidak memperkenalkan diri. Jadi saya akan memulai untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gesri Anto Sitanggang dengan CP 058 sebagai customer atau pelanggan. Di mana tugas saya dalam permainan ini adalah untuk memesan sejumlah barang yang saya inginkan. Nah, selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya yang lainnya untuk memperkenalkan diri, menyebutkan peran dan tugas dari perannya tersebut. Silakan. Nama saya Gilbert John Martin Sinaga dengan CP 059. Di sini saya berperan sebagai Bang retailer Gilbert, suaranya dan untuk kecil, tugas. Bang. Perkenalkan, nama saya Gilbert John Martin Sinaga dengan CP 059. Di sini saya berperan sebagai retailer dan untuk tugas retailer yaitu berusaha untuk memenuhi permintaan dari customer atau pelanggan. Selain itu, retailer juga berperan untuk memasok persediaan kepada wholesaler agar tidak terjadi backlog. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Feby Prastika Jawada dengan SICP 055 sebagai reseller yang tugasnya untuk memenuhi permintaan juga. Selanjutnya, saya Fidelia Berbita Syarani dengan SP 056. Di sini saya berperan sebagai distributor, di mana saya memenuhi permintaan dari reseller dan ketika saya ingin memesan barang, saya memintanya kepada Oke, perkenalkan nama saya Fedosvia. Di sini saya sebagai manufaktur, di mana manufaktur sendiri ialah perusahaan yang mengolah bahan baku mentah menjadi setengah jadi. Manufaktur sendiri ialah bertugas sebagai untuk memenuhi kebutuhan keinginan distributor. Terima kasih. Nah, yang menjadi intinya dalam game ini, keempat yang bertindak sebagai mitra usaha ini saling berhubungan satu sama lain, di mana retailer merupakan stage yang memenuhi permintaan customer, wholesaler merupakan stage yang memenuhi permintaan retailer, distributor merupakan stage yang memenuhi permintaan wholesaler, dan manufaktur merupakan stage yang memenuhi
permintaan distributor. Oke. Nah, selanjutnya untuk memasuki gamenya, kita harus masuk ke Chrome dengan link https://beergame.mysystem. Nah, ini merupakan tampilan awal dari My System-nya. Lalu, klik Start a New Game, supaya kita bisa terhubung ke gamenya. Nah, di sini ada tulisan game name, jadi kita buat nama dari game kita, yaitu kelompok 8, Beer Game. Nah, untuk default parametersnya di unklik aja. Nah, di sini yang number of turns itu kita ubah dari 50 menjadi 10. Lalu jangan lupa klik allow communication between players. Lalu send. Setelah itu game created access it here. Nah, di sini karena memang seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya, jadi setiap stakeholder masuk sesuai dengan perannya masing-masing. Nah, baik, karena semuanya sudah bergabung di tampilannya, jadi nanti setiap pemeran, baik itu retailer, wholesaler, distributor, dan manufaktur akan menginput data yang masuk tiap minggunya ke dalam spreadsheet. Untuk mengetahui cost minimum di akhir nanti, untuk itu, mari kita mulai gamenya. Baiklah, sekarang kita masuk kepada permainannya. Untuk Beer Game sendiri, karena saya berperan sebagai retailer, maka untuk tampilan pada Beer Game-nya merupakan tampilan dari retailer. Nah, untuk kolom dari incoming order merupakan kolom atau tempat pemesanan yang datang dari pihak downstream. Nah, karena saya sebagai retailer, maka incoming order akan diisi oleh dari pihak customer atau pelanggan. Nah, untuk outgoing order di sini eh, merupakan tempat pemesanan yang akan dilakukan oleh saya sebagai retailer kepada pihak upstream atau dari ke pihak wholesaler. Nah, di sini muncul loading karena dari masing-masing pihak belum memasukkan outgoing ordernya. Nah, setelah dimasukkan atau telah berjalan, maka jumlah stok ataupun backlog akan berubah. Nah, selanjutnya bagaimana cara pengisian dari sheet untuk permainan atau game ini? Nah, yang pertama di sini karena sudah dimasukkan setting atau pengaturan untuk minggu yang ditentukan adalah 10 minggu. Kemudian untuk bagian incoming delivery itu merupakan kolom di mana terdapat pengiriman barang yang masuk dari proses outgoing order. Nah, untuk kolom available ini merupakan persediaan yang tersedia di minggu ini bagi pihak-pihak atau peran-peran yang dimainkan. Kemudian untuk kolom incoming order atau new order merupakan kolom yang berisi mengenai pesanan yang masuk dari pihak downstream. Nah, misalnya contoh kalau dia incoming order bagi manufaktur, maka isinya itu merupakan pesanan dari wholesaler. Kemudian untuk bagian to ship dan your delivery diisi dari jumlah yang sudah masuk dari incoming order. Kemudian untuk backlog ini terjadi jika pesanan yang masuk itu tidak dapat sepenuhnya dipenuhi. Contohnya, misalnya si manufaktur menerima incoming order sebanyak 8, namun persediaannya hanya 4. Nah, maka backlognya berupa 4 persediaan yang menjadi utang. Kemudian untuk kolom inventory ini jumlah stok available atau yang tersedia di minggu ini dikurangi dengan pengiriman yang terjadi. Nah, untuk kolom outgoing order merupakan tempat pemesanan item yang akan kita pesan kepada pihak upstream. Contohnya dari distributor ingin memasok persediaannya dari manufaktur. Kemudian untuk kolom cost di sini kolom cost berisi mengenai jumlah biaya yang dikeluarkan untuk biaya penyimpanan maupun biaya backlog. Nah, sudah ketentuan dari game ini atau dari soal ini untuk biaya inventory sendiri adalah sebesar $2 per item, kemudian untuk biaya backlog sebesar $5 per item. Nah, untuk minggu yang ke-0, di sini untuk kolom incoming delivery,
ditaruh 0 karena belum ada pesanan yang akan kita pesan kepada wholesaler dan masuk di minggu itu. Nah, untuk available dari minggu ke-0 ini sebesar 12 karena sudah di sistem sebanyak 12 item pada awal mulanya. Kemudian untuk incoming order, kemudian to ship dan your delivery berjumlah 0 karena di sini customer belum melakukan pemesanan kepada kita sebagai pihak retailer. Maka untuk ketiga kolom ini diisi dengan angka 0. Kemudian untuk bagian backlog juga 0 karena belum ada pesanan sehingga kita dapat memenuhinya.